Kayak geng motor nih, suka berantem ya sediakan aja ring tinju. Nah, UFC, tinju bebas. Halo warga Cianjur, selamat datang di Cianjur Today Podcast. Ngomongin soal peran pemuda di Kabupaten Cianjur memang sangat-sangat besar ya. Apalagi misalnya kalau kita ngobrolin soal pergerakan-pergerakan yang ada di Kabupaten Cianjur. Namun sayangnya mungkin di beberapa waktu belakangan ini yang paling banyak dibahas adalah soal kenakalannya para pemuda-pemuda di Kabupaten Cianjur. Atau mungkin kalau sekarang-sekarang yang lagi rame itu geng motor ya. Nah, kita akan kupas lebih dalam atau juga akan ngobrolin banyak hal tentang kepemudaan di Kabupaten Cianjur. Dan tentunya di depan saya sudah ada dua orang pemuda. Alhamdulillah karena resep, jadi saya merasa tersaingi di sini ya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya coba perkenalkan diri dulu deh. Biar orang pada tahu ini siapa-siapa ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Ari Kurniawan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Oke. Saya Maulana Lukman Firmansyah dari Universitas Telkom dan mengambil jurusan administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Oke, satu dari Unsur, satu dari Telkom Bandung ya. Berarti Betul ya. Oke, tapi cuma asli Cianjur ya Kang. Ya, tentu. Oke, kalau boleh tahu teman-teman ini berasal dari himpunan atau dari komunitas mana ini? Atau memang ya biasa aja, maksudnya emang sering nongkrong bareng gitu, kemudian sering ngopi bareng, ngobrol-ngobrol mengenai banyak hal, itu dari mana nih? Oke, mungkin awalnya kami ini saya bersama kawan-kawan membentuk yang namanya Himpunan Mahasiswa Peduli Cianjur. Nah, dan gagasan kami ingin berkolaborasi dengan mahasiswa asal Cianjur yang kuliah di luar Cianjur, dan salah satunya dengan kawan saya ini Maul. Kami awalnya ngobrol-ngobrol dan mungkin punya satu frame untuk memajukan Cianjur bersama-sama sehingga kita bisa bareng-bareng. Oke, gayanya udah gaya aktivis banget lah pokoknya ini berdua ya. Gaya ngobrolnya udah kelihatan. Tapi aku pengen ngobrol sedikit bahas nih. Tadi kan sempat kita ngobrol off air sedikit ya, bahwa ada kekhawatiran dari kita semua, dari teman-teman mengenai perilaku atau juga soal pergerakan teman-teman muda yang ada di Kabupaten Cianjur nih ya. Nah, kita bahas dulu masalah sedikit. Tadi aku sempat singgung soal geng motor. Itu geng motor sebenarnya dari saya SMA ya, dengan kata lain ya beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa waktu SMA itu kan udah rame banget nih ya. Dan ternyata sampai sekarang masih berlanjut kan. Menurut kalian, dari pandangan kalian nih ya sebagai pemuda Cianjur yang sekarang, itu seperti apa sih masalah ini gitu di Kabupaten Cianjur? Apakah udah parah atau biasa aja atau udah hilang? Menurut kalian gimana? Mungkin boleh dari Kang Ari dulu. Oke, mungkin menurut saya untuk geng motor ini cukup parah ya Cianjur. Karena udah beberapa kejadian, bahkan saya sebelum kesini tadi malam sempat diskusi juga tentang geng motor sama namanya Pak Dadang, mantan kades di Ciranjang. Nah, matanya itu kena serpihan dari anak-anak geng motor dari motornya. Sampai matanya ya luka dan sekarang tidak bisa melihat. Sebelah. Sampai permanen berarti. Iya. Itu ya dampak dari geng motor. Bahkan korban jiwa pun sudah cukup banyak lah dari beberapa tahun terakhir. Betul. Oke. Kang Mau gimana? Kalau dari saya mungkin lebih diperhatikan lagi dalam pengelolaannya ya. Dalam artian ini sudah terlanjur ada gitu geng motor tuh. Nah, tinggal bagaimana caranya pemerintah juga kita tentunya mengolah istilahnya dengan adanya keberadaan geng motor ini. Dari awalnya kita berpandangan negatif, bagaimana caranya bisa jadi positif gitu. Mungkin salah satu caranya bisa dicontoh di kota lain, Sukabumi. Itu pada awal tahun ini, saya kurang tahu tepatnya bulan apa, di Sukabumi itu udah ada pengelolaan geng motor gitu. Jadi Polres Sukabumi Kota itu menyediakan satu tempat wadah gitu ya untuk para geng motor ini berkreasi gitu, yaitu menenun. Nah, dan ada outputnya tuh hasil tenunan mereka ini tuh dijual gitu. Dan malah barusan saya baca itu penjualannya tuh mau ke luar negeri gitu. Wow, keren. Jadi ekspor gitu. Mungkin bagus ya kalau misalnya dari Kabupaten Sukabumi seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita coba di Kabupaten Cianjur. Kita tilik sedikit lebih jauh. Sebetulnya menurut kalian nih sebagai seorang pemuda, dan saya juga yang pernah muda ngobrolin ini, sebetulnya awal mula kenapa sih orang-orang, atau misalnya anggaplah anak-anak muda sekarang kita di Cianjur ini sangat-sangat terobsesi dengan geng motor yang ada di Kabupaten Cianjur lah. Menurut kalian sebetulnya seperti apa sih kurang lebih? Atau pernah ada pengalaman mungkin mau coba-coba ikut geng motor kayaknya gimana? Mau nggak, siapa dulu? Oke, mungkin saya dulu. Saya juga awalnya pernah
karena Oke. sempat mau ikut geng motor, bahkan udah ngisi formulir pendaftaran anggota baru. Oh ada ya? Ada. Formulir gitu. Nggak sembarang cuma gue gabung gitu aja enggak ya? Ya ada formulir Ah. kayak masuk sekolah lah gitu. Oke. Nah, cuman alhamdulillah nggak terjun gitu. Karena sempat terkait oleh pendidikan, Oke, lanjut oke. ke SMA jadi anak baik lah. Nah, kalau menurut saya kenapa banyak obsesi pemuda sekarang di Cianjur masuk geng motor, ada beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan lapangan kerja untuk laki-laki. Oke. Lapangan pekerjaan untuk laki-laki itu bisa dibilang di Cianjur sangat sedikit. Bahkan di pabrik 70% itu perempuan dan 30% laki-laki. Oke. Ya seharusnya kalau menurut pendapat saya itu harus dibalik, 30% perempuan dan 70% laki-laki. Sehingga para pemudanya ini yang usia-usia produktif kerja aktif untuk bekerja, bukan di rumah. Karena itulah salah satu alasan di rumah terus akhirnya ya karena bosan mencari hiburan ke geng motor ujung-ujungnya. Oke. Nah, selain itu ada juga fasilitas untuk pemuda berkarya. Jadi tidak ada untuk apa ya, bisa disebut lapangan fasilitas umum untuk pemuda untuk berkarya. Mimbar bebas lah kayak gitu. Iya, Kita mau baca puisi di situ, mau main akustikan, stand up komedi. Kita nggak ada. Bahkan ya kalau menurut saya ingin mendorong kepada baik eksekutif maupun legislatif supaya menyediakan fasilitas untuk pemuda. Oke. Ya, kayak geng motor nih, suka berantem ya sediakan aja ring tinju. Nah, UFC, benar. tinju bebas. Ya saya daripada nggak resmi Nah. mending resmi sekalian Ya, aja ya. kan jelas kalau UFC Betul, itu betul. jadi atlet, hobi untuk berantem tersalurkan, menghasilkan uang juga, produktif gitulah. Nah, itu. Catatan hobi untuk berantem di sini bukan barbar Ya. sekalian. untuk olahraga aja Untuk gitu ya. olahraga, ya. Tapi saya setuju loh dengan pernyataan Kang Ari tadi bahwa fasilitas yang ada itu ya maksudnya harus ada fasilitas untuk para teman-teman muda di Cianjur gitu kan, untuk istilahnya menyalurkan hobi mereka atau juga keinginan mereka lah seperti apa gitu kan. Kalau tadi misalnya suka berantem, sebetulnya kalau ngomongin berantem agak sensitif juga sih kalau ngobrolin gimana ya, karena saya ini orangnya cinta damai sebetulnya. tapi memang diakui, anggaplah gini ya. Kita tanya deh buat teman-teman berdua nih, Kang Ari sama Kang Maul ya, yang di Cianjur misalnya, di mana lapangan umum yang gratis, anggap lapangan futsal tapi gratis, bisa dimainin sama siapa saja. Cianjur di mana? Yang gratis loh ya, yang kalau yang berbayar banyak ya, kita nyewa tempat buat main futsal ada banyak di Cianjur. Ini yang gratis di Cianjur, kira-kira ada nggak? Sepertinya udah gak ada ya. Udah nggak ada ya. Iya. Coba Kang Ari bener nggak? Ini yang paling sering di Cianjur nih. Kang Ari ada nggak kira-kira kalau di Nggak ada, Cianjur? Kang. Nggak ada ya. Mungkin Yang umum. paling sebelumnya tuh ada lapangan sepak bola gitu ya, di kampung-kampung lah. Tapi ya makin kesini lapangan itu tuh malah dibangun rumah gitu. Itu bener, saya sendiri mungkin ya di dekat rumah emang gitu. Dulu ada kalau lapang gede banget, sekarang jadi perumahan malah. Kita nggak ada tempat main, kemarin aja waktu Agustusan malah minjem lahan warga kita kan untuk Agustusan kemarin nih, contoh aja. Nah sekarang Cianjur sini kan kayak gitu ya. Itu betul, itu cuma satu contoh aja ya untuk tempat olahraga. Kalau ruang terbuka umum ya ada lah, walaupun nggak banyak tapi ada ya Cianjur. ada. Nah, makanya bener itu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi, kalau misalnya alasan pertama nih orang-orang ikut geng motor ya beralih, itu kan karena tadi ada lahan pekerjaan untuk laki-laki yang sedikit, benar nggak kan? Tapi kalau saya lihat nih data, anggaplah kebanyakan yang ikut geng motor justru kan itu usia dari 20 tahun ke bawah, anak-anak sekolah lah anggapnya kan gitu. Iya. Nah kalau misalnya alasannya karena lapangan pekerjaan kan nggak etis juga, ya kan? Benar atau enggak? Nah kemudian yang kedua tadi soal fasilitas berarti kan. Nah sekarang kalau teman-teman pelajar sendiri, ini cara mencegahnya mungkin ya menurut pandangan teman-teman seperti apa sih supaya mereka nggak tergabung seperti itu gitu. Kalau dari saya sendiri sih mungkin kalau ngelihatnya kan banyak pihak yang harus terlibat. Sekolah iya nggak terlibat kan? Ya termasuk juga pemerintah juga terlibat. Nah kalau misalnya dari itu faktor anak-anak sekolah ikut geng motor kayak gimana menurut kalian? Kang Maul deh. Mungkin dari saya, selain faktor-faktor tadi itu mungkin keterlibatan orang tua juga paling penting ya, karena berawal dari keluarga gitu istilahnya semuanya. Nah memang saya pikir sulit gitu ya untuk merubah pola pikir anak agar tidak terjerumus ke hal negatif, salah satunya geng motor gitu ya. Nah mungkin bisa dari keluarga lalu sekolah yang memang istilahnya itu benar-benar masif gitu ya untuk menjelaskan secara sampai gitu ke anak tuh. Jadi apa yang mau disampaikan itu memang tersampaikan gitu. Tapi memang ya itu tadi sulit karena
usia-usia 15, katakanlah 15 sampai 20 tahun itu usia-usia yang memang banyak sekali ingin mencoba gitu ya. Ya. Anak-anak pelajar sekarang. Kalau misalnya anak pelajar sekarang dari sekolah, misalnya gimana nih menurut kalian terhadap peran pentingnya nih supaya anak-anak tuh bisa tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu? Mungkin Kang Ari? Oke, kalau menurut saya jadi pendidikan di Cianjur harus ada pendidikan karakter ya. Jadi khusus untuk Cianjur karena ya pendidikan karakter itu otomatis sesuai dengan wilayah kan. Tidak mungkin pendidikan karakter di Papua dan di Cianjur sama. Betul. Budayanya itu beda kan ya. Ya jadi kalau saya berpikirnya pemerintah ini harus membuat sebuah materi muatan lokal yang sesuai dengan karakter kearifan lokal supaya nantinya merevolusi akhlak. Oke. Karena yang kita butuhkan di Cianjur saat ini adalah revolusi akhlak bagi anak-anak pelajar. Kalau di tingkat perguruan tinggi sendiri gimana nih kalian? Mengenai apa? Ya mengenai hal ini mungkin kan mahasiswa sekarang misalnya teman-teman di perguruan tinggi, apakah dari pihak kampusnya mungkin ada anggaplah ada memfasilitasi untuk kegiatan teman-teman atau mungkin terkesan ya udah lu gerak-gerak aja sendiri gitu ya. Kalau misalnya belajar ya belajar aja, kegiatan sendiri gitu. Tapi supporting dari pihak kampus seperti apa? Mungkin kalau Kak Maul kan di Telkom ya? Telkom betul ya? Kalau Kang Ari kan di Unsur. Nah itu kalau dari pihak kampus sendiri gimana nih? Mungkin setiap kampus berbeda kebijakan ya. Maksudnya secara umum deh, secara umum. Kalau di Telkom sendiri yang saya rasakan sih sudah cukup mensupport gitu ya dengan berbagai fasilitas yang disediakan gitu. Tidak hanya akademik, non akademiknya pun disupport gitu ya. Kayak ada fasilitas di mungkin ini jadi berbicara Telkom ya. Ada satu lahan gitu ya. Jadi di situ kita bisa berolahraga, bisa istilahnya jogging bisa, skateboard bisa gitu dan lain-lain gitu. Sudah cukup mensupport. Tapi emang iya sih saya terakhir ke sana memang keren banget tuh kampus. Sayang gua gak diterima di sana. Kang Ari gimana kali? Ya, kalau menurut saya Kang di Cianjur ini yang lahannya agak cukup luas itu dikit ya kampus. Iya betul. Ya kebanyakan tidak mendukung untuk mengekspresikan keinginan mahasiswa. Jadi menarik. Cuma beberapa kampus nih yang ada lahan untuk mengekspresikan keinginan mahasiswa. Kalau Unsur alhamdulillah ada. Kalau saya lihat di beberapa kampus kan karena banyak kampus yang masih baru lahir ya otomatis fasilitas pun masih belum memadai. Ya harapannya kedepannya ada bantuan lah dari pemerintah daerah supaya kampus-kampus yang ada di Cianjur sampai yang di Cianjur Selatan itu kan bisa diperhatikan sehingga punya lahan untuk mengekspresikan keinginan mahasiswa itu, untuk berkarya mahasiswa. Siap. Ini kita udah ngomongin mahasiswa, takutnya terlalu jauh kita ngomongin kampus nanti ada yang tersinggung dikit. Masalah kalau ngomongin masalah kampus sekarang agak-agak sensitif soalnya. Berarti nih Kang, sepengetahuan kalian berdua, kalau misalnya di Kabupaten Cianjur sendiri, jumlah pemudanya itu kira-kira ada berapa persen nih dari total penduduk Cianjur? Tahu nggak? Kalau jumlah pemuda sih atau ya kira-kira berapa persen lah dari penduduk Cianjur gitu. Yang rentang usianya mungkin anggaplah kita rentan dengan kenakalan ini gitu kan. Kira-kira berapa persen? Rentan kenakalan ya. Saya bisa mengatakan sih 70%. Wah gila, 70%? Iya. Banyak lah. Iya, itu apa sih ya? Mungkin omongan saya aja gitu. Itu perkiraan lah ya. Belum benar. Tapi kalau misalnya tentang anak-anak muda di Kabupaten Cianjur sendiri, tahu nggak jumlahnya ada berapa? Kisaran kasarnya. Jumlah teman-teman yang anak-anak muda di Cianjur. Itu kan bisa dikatakan potensi juga kan untuk Kabupaten Cianjur. Kalau misalnya tidak terkelola dengan baik kan sayang juga gitu. Ada berapa persen sih kira-kira? Kalau menurut saya itu hitungan kasar saya ya dari masyarakat Cianjur sekian ya hampir 2 juta masyarakat Cianjur. Ya 500.000-nya itu anak-anak yang memiliki potensi. Ya the next untuk melanjutkan Cianjur lebih baik ke depan. 500.000 ya jumlah cukup banyak lah ya untuk di Kabupaten Cianjur sendiri. Nah, kita sekarang kan dari teman-teman mahasiswa sendiri sebetulnya nih tentang kan cita-citanya ada tadi ya untuk mengembangkan anak-anak muda Kabupaten Cianjur. Tapi langkahnya nih kalau yang mau teman-teman lakukan saat ini apa nih supaya bisa cita-cita teman-teman untuk bisa mengembangkan potensi kaum muda di Cianjur seperti apa? Langkah awalnya seperti apa sih? Karena kan daripada misalnya semuanya demo-demo mulu gitu kan orang juga bosan lihatnya gitu. Masyarakat lah. Karena saya kealaman ada antipati dari masyarakat ketika mahasiswa berdemo.
Seperti tahun 2018 tuh ya, ketika ada kasus polisi terbakar kan tuh langsung pada antipati semuanya kan dengan masyarakat, dengan mahasiswa khususnya kan dan kaum muda. Nah sekarang sebetulnya langkah yang pasti nih, atau misalnya langkah awal yang ingin dituju dari teman-teman untuk membangun citra mahasiswa sendiri dan juga mengembangkan kepemudaan di Cianjur seperti apa? Ya, mungkin kalau dari saya banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Antara lain, saya melihat teman-teman saya yang ada di kampung saya gitu ya, itu banyak teman-teman saya yang bisa menggambar gitu. Nah mungkin hal-hal itu bisa dikembangkan oleh kita dan juga pemerintah gitu, dengan menyediakan apa ya istilahnya wadah gitu untuk mereka berkreasi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di postingan salah satu berita Cianjur, itu ada salah satu komunitas yang menggambar mural di salah satu jalan di Cianjur gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi apa ya namanya wadah gitu ya buat teman-teman pemuda gitu berkreasi gitu. Jangan malah budaya mencoret-coret tembok rumah orang lain tuh terus gitu. Ya vandalismenya tuh terus jalan ya. Emang dari dulu sih vandalisme. Sampai sekarang pun masih ada aja ya. Iya. Kang Ari gimana Kang Ari pendapatnya? Atau misalnya langkah yang ingin dituju di awal dari pergerakan teman-teman seperti apa? Ya kalau kita langkah yang dituju mulai dari kita sendiri ya, kita membuat program di mana program ini bisa menyentuh semua kalangan pemuda di Cianjur, baik itu siswa dan mahasiswa. Ya seperti kita adakanlah untuk untuk olahraga kompetisi basket misalkan antar SMP, SMA, pemuda, mahasiswa, kenapa tidak gitu. Kita yang mengadakan ketika memang event-event yang memang seharusnya ada dan sekarang tidak ada, kita adakan lagi gitu. Apalagi olahraga, saya sangat miris ya melihat olahraga di Cianjur memang agak mundur lah kita. Mundur dari gimana nih? Ya, saya bahkan pernah berdiskusi, kebetulan ada rumahnya dekat saya lah, satu desa dengan saya. Dia itu atlet berkuda di PON tahun berapa ya? Dia juara PON. Tapi dia bukan mewakili Jawa Barat. Tapi mewakili kalau tidak salah Kalimantan. Karena orang Jawa Barat gitu ya. Iya, tinggal di sini. Dia juara pertama itu. Adik kakak. Nah, kenapa mereka memilih di sana? Karena di sana itu istilahnya lebih terjamin lah, atlet itu lebih terjamin dibandingkan di sini ya. Tapi kalau misalnya ngobrolin olahraga juga benar juga sih. Karena saya ada kasusnya sama. Saya teman saya juga dia atlet panjat tebing. Karena di Cianjurnya dia ngobrol sendiri sih. Di Cianjurnya itu acak adut katanya ngobrolnya kan gitu. Acak adut banget untuk pengelolaan atletnya ya. Akhirnya dia mewakili Bandung sekarang. Pindah ke Bandung dan jadi atlet Bandung sekarang. Padahal dia juara nasional dan juga pernah juara di SEA Games. Orang Cianjur loh, serius. Orang Cianjur pernah juara di SEA Games. Dan sayangnya ketika dia di SEA Games dia mewakili Bandung sayangnya. Waktu itu bukan mewakili Cianjur gitu. Makanya jadi pertanyaan juga sih ya sekarang, anggaplah untuk olahraga di Cianjur sendiri, teman-teman udah pernah diskusi belum sih misalnya dengan apa yang anggaplah stakeholder untuk masalah pengembangan kepemudaan dan olahraga di sini di Cianjur? Pernah ngobrol belum soal itu? Belum pernah, kita baru mau. Tapi sebelumnya sudah ada ini gitu, atau bisa sudah ada pendekatan dari mereka atau dari anggap dari pemerintah Kabupaten Cianjur lah, ya kan? Ada pendekatan nggak sih ke teman-teman mahasiswa dan juga pemuda untuk ngobrolin, gimana nih caranya mengembangkan Kabupaten Cianjur khususnya di kepemudaannya, ada nggak obrolan seperti itu? Itu kalau sampai saat ini kepada kami belum ada. Belum. Malahan kami akan menawarkan kepada pemerintah, kita bangun pemuda Cianjur bareng-bareng gitu. Jadi emang belum ada obrolan sama sekali ya dengan teman-teman pemuda nih ya. Jadi sendiri-sendiri aja atau kayaknya. Tapi ada ya maksudnya untuk niat untuk diskusi soal pengembangan kepemudaan di Cianjur. Harus ada ya. Berarti itu kan tadi masalah olahraga nih. Dari soal kesenian sendiri di Kabupaten Cianjur melihat mungkin pemudanya yang mulai kehilangan jati diri Cianjurnya. Ya kita tahu sendiri lah pilar budaya di Kabupaten Cianjur itu kan ada. Tapi masalahnya adalah banyak dari mereka justru malah acuh atau tak acuh soal pilar budaya itu sendiri. Nah soal kesenian ini sendiri ada faktor apa lagi atau gimana caranya supaya mereka mau kembali untuk memegang teguh budayanya itu? Wah menurut kalian nih dari teman-teman muda? Kalau dari saya sih ya baik lagi di lingkungan sekitar keluarga atau di daerahnya ya di kampungnya dan juga di sekolah mungkin ya. Jadi pelajaran mulok tuh mungkin bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Karena kalau yang saya rasakan gitu waktu di SMA itu pelajaran
atau pendidikan mengenai kesenian tuh sangat kurang gitu. Sangat Padahal saya sekolah di basicnya adalah di Pasundan ya, di Pasundan gitu. Saya rasa itu perlu jadi perhatian khusus gitu ya. Oh, Pasundan. SMA-nya. SMA SMA 1 Pasundan. SMA Pasundan 1. Iya. Alma mater sama saya ya. Ya mungkin harus ada perhatian khusus ya. Jangan sampai terabaikan dan mungkin lebih buruknya hilang gitu ya kesenian-kesenian asal Cianjur tuh. Oke, masalahnya kalau ngobrolin pendidikannya akan berhubungan dengan kurikulum yang ada juga, Betul, berarti emang betul. sulit. Ya, saya bilang ini kompleks lagi ya. Kita harus ngobrolin sampai atas ini ya. Aduh, repot ya. Tapi kalau yang kurikulum sekarang ada nggak sih muatan lokal? Yang kurikulum sekarang anak-anak sekolah ada nggak muatan lokal? Teman-teman di SMA, SMP? Nggak ada muatan lokal sekarang. Waduh, sayang banget ya. Yeah. Harus jadi catatan juga buat pemerintah nih ya kalau Betul, bisa betul. seperti itu. Khususnya di Kabupaten Cianjur Yeah. lah ya anggapnya. Yeah. Oke, dan sekarang nih pertanyaan dari saya buat kita teman-teman. Pemkab Cianjur, pemerintah Kabupaten Cianjur, apakah mereka menurut kalian, apakah mereka serius atau tidak untuk mengayomi kaum muda di Kabupaten Cianjur? Jawab jujur. Pemkab Cianjur serius nggak mengayomi teman-teman muda di Cianjur? Jawab jujur. Mau siapa dulu? Silakan. Boleh direkam ya. Siapa tahu nanti dicirian ku Pemkab. Gimana menurut kalian? Ini keresahan hati ya. Oke, anggap aja keresahan hati. Kalau dengan lamanya Cianjur berdiri dari dulu sampai sekarang gitu ya, seharusnya Cianjur tuh udah bisa gitu. Dalam artian pemudanya tuh benar-benar berkembang gitu ya. Oke. Jadi istilah kayak anarkisme yang dilakukan oleh pemuda gitu dengan cara berkelompok itu saya rasa harusnya udah gak ada lah. Walaupun susah gitu. Jadi ya dengan keadaan yang bisa kita semua lihat sekarang juga ya bisa ternilai sendiri lah gitu Ya ya. gimana? Anda masih belum menjawab pertanyaan saya. Soalnya ini pertanyaan yang Ya menurut kalian sudah cukup mengayomi atau tidak itu aja. Kalau iya ya. Kalau dengan enggak, kondisi enggak. sekarang belum rasanya. Belum. Ya. Bukan tidak ya. Ya mudah-mudahan belum. Kalau tidak ya gimana ya. Kalau belum kedepannya mudah-mudahan ada gitu. Oke, Bisa. siap. Kang Ari gimana Kang Ari? Ya, kalau menurut saya emang akhir-akhir ini ya baru agak mau mengayomi lah. Oke Kang. Tapi kalau misalnya tadi ngobrol sudah cukup mulai mengayomi, walaupun deket-deket pilkada. Tapi at least gini deh, sebetulnya hal apa sih yang perlu dilakukan pemerintah? Langkah konkretnya ya, kalau misalnya kita ngobrolin konsep mah, mereka juga udah pada ngobrolin konsep, harus gini. Langkah apa sih yang paling tepat untuk mereka lakukan supaya bisa mengembangkan kaum muda di Cianjur ini untuk pemerintah, kira-kira? Siapa dulu, Mangga? Jadi pemerintah sekarang harusnya membuat program yang emang benar direalisasikan ke pemuda ya. Misalkan tentang bidang olahraga ini pemerintah harus benar-benar bisa menjamin atlet-atlet Cianjur yang berbakat bisa menyalurkan bakatnya dan terjamin hidupnya. Oke, berarti berhubungan juga dengan KONI Cianjur ya? Ya. KONI masih jalan nggak sih? KONI Cianjur masih jalan nggak sih? Kayaknya jalan Jalan ya, tapi masanya gue nggak kelihatan gaungnya gitu maksudnya KONI Cianjur nggak kelihatan maksudnya pergerakannya kayak gimana gitu kan, kayak melempem aja ya, ditambah mungkin pandemi kemarin ya, Iya, banyak yang ada. nggak bergerak gitu. Ditambah pandemi. Siap. Terus gimana lagi ya? Nah itu di bidang atlet sama di bidang seni dan budaya. Jadi kenapa seniman Cianjur apalagi pemuda Cianjur nggak mau mendalami seni? Karena bisa dibilang orang-orang seni di Cianjur ya istilahnya kurang finansialnya kurang dipenuhi gitu. Oke. Seharusnya ketika ingin berkembang harus ada benar-benar anggaran yang terkucur untuk kesenian dan kebudayaan, karena tidak bisa dipungkiri seni dan budaya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan Cianjuran itu kan kacapi itu suling itu kan harganya bukan 50 atau 100 ribu, harganya mahal, dan alat-alat peraga seninya pun cukup lumayan gitu. Dan ditambah mungkin panggungnya mereka mau di mana? Iya. Penyediaan panggungnya mau di mana? Lagi berarti ke fasilitas umumnya. Fasilitas umum lagi. Wah, ini saling berhubungan semuanya ya. Ya mengayominya. Kayak Kang Maul gimana Kang Maul? Kalau saya sendiri sih mungkin pemerintah bisa merangkul pihak kedua gitu. Jadi mungkin saya ingin ngasih contoh ya. Di masjid dekat rumah saya mungkin tempat ibadah lain juga bisa untuk
niru lah ya istilahnya. Jadi dekat masjid saya itu ada pemilihan DKM-nya baru gitu ya, dan beliau memang luar biasa gitu, luar biasa untuk mengembangkan pemuda di daerah kampung saya gitu ya. Nah, dan jalan 2 minggu 3 minggu beliau menjadi DKM gitu, ternyata ada program yang menarik gitu. Mungkin di beberapa daerah lain ada gitu ya. Jadi uang anggaran DKM itu dianggarkan untuk memfasilitasi pemuda-pemudanya untuk futsal, basket. Itu DKM padahal. Itu DKM. Itu DKM. Harusnya PRT atau PRW itu. Iya, betul. Gitu, ya. Justru terbalik ya. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya namanya? Perhatian pemerintah juga gitu. Mungkin bisa DKM atau mungkin apa? ibadah di agama lain juga gitu ya. Untuk dirangkul oleh pemerintah gitu dan diberikan istilahnya mungkin bukan mandat ya, tapi arahan lah gitu. Coba membantu pemerintah untuk mengembangkan pemuda-pemuda di daerahnya gitu. Iya, di masjid, karena emang kadang-kadang emang iya sih agak luput nih kalau misalnya apa ya yang di sektor keagamaan khususnya di tempat ibadah masjid lah kita anggap di Kabupaten Cianjur kan agak luput juga perhatiannya ya, entah itu untuk guru ngajinya atau juga kadang-kadang ya itu tadi apa ya, karena orang-orang beranggap masjid itu ya tempat ibadah gitu, bukan tempat lain. Padahal kan kalau misalnya kita runut ke belakang lagi jauh gitu kan, ya masjid itu pusat pemerintahan, terus juga pusat kegiatan lah, kegiatan masyarakat kan di masjid semuanya. Benar-benar bisa itu contoh yang baik sih kalau menurut saya. Oke, Kang, sekarang gini deh, kalau misalnya ada kesempatan diskusi atau misalnya ngobrol, ditanya lah sama pemerintah dan juga beberapa stakeholder yang lainnya, kira-kira apa yang mau teman-teman sampaikan untuk Kabupaten Cianjur? Misalnya ada usulan apa nih untuk Kabupaten Cianjur, mau ngadain apa? Kayak kalau tadi Kang Ari kan katanya adain ring tinju atau UFC gitu kan. Tapi kalau untuk yang lainnya nih, kira-kira harus ngadain apa lagi? Kira-kira? Ya, program pembinaan kepemudaan, di mana pemerintah jaringlah pemuda Cianjur di tiap-tiap desa. Ini pemuda bakatnya di bidang apa, kelebihannya di bidang apa. Nah, itu difokuskanlah di situ. Jadi sesuai dengan kelebihan dan hobinya masing-masing, karena kan nantinya kalau bekerja sesuai hobi itu senang gitu. Dari gaji pun karena hobi ya senang. Nah, harusnya pemerintah nanti programnya ke sana. Kalau dari saya seperti itu. Oke, kalau dari Kang Mau gimana? Mungkin nggak beda jauh sama Kang Ari. Saya tadi baca di 2019 lalu itu ada perda mengenai kepemudaan gitu ya. Oh, ada ya? Iya, tadi saya baca ada. Harusnya itu bisa jadi apa ya? Batu loncatan gitu. Sebelum adanya perda itu dan setelah adanya perda itu tuh semestinya ada hal yang benar-benar terasa gitu oleh orang Cianjur khususnya pemuda gitu. Tapi ternyata sampai sekarang masih adem-ayem aja. Sorry, gitu. boleh disebutin nggak itu perda kepemudaan itu membahas soal apa? Perda kepemudaannya tentang apa? Tadi saya nggak baca sih, tapi itu dikeluarkan di 2019 dan baru-baru berarti ya? Baru-baru 2019 akhir kalau tidak salah gitu. Atau mungkin bisa lebih di apa ya namanya? Ya jangan diabaikan lah. Itu sudah diadakan ya, lakukan lebih lanjut lagi gitu. Soal kepemudaan tadi. Soal kepemudaan tadi. Oke, siap. Well, kayaknya kita kalau misalnya ngobrolin soal kepemudaan akan banyak banget yang harus kita bahas ya, akan panjang diskusinya, akan panjang banget istilahnya ini ya. Tapi kayaknya kita akan coba bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya. Jadi untuk sesi ini kayaknya kita akan coba sedikit mengurutkannya di hal-hal tertentu saja ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin masalah bagaimana pemerintah membangun, terus juga masalah-masalah kenakalan remaja yang tadi. Kira-kira ada problem lain nggak sih di Kabupaten Cianjur soal kepemudaannya? Kira-kira Kang, ada problem lain nggak selain kenakalan yang tadi itu? Oke, jadi mungkin ada permasalahan yang lain, tapi saya nggak tahu itu dianggap serius atau enggak sama pemerintah. Tapi nyatanya sih sampai sekarang masih ada aja. Jadi di bulan April lalu itu ada berita bahwa peningkatan pendaftaran untuk menikah gitu ya di KUA itu meningkat tajam gitu. Yang tadinya sebulan tuh hanya 10-20 orang, semenjak COVID ini itu bisa sampai 100 orang dalam sebulan. Setelah COVID sekarang. Setelah COVID. Saya nggak tahu sih itu ada korelasinya atau enggak sama COVID. Tapi mungkin ada, karena di masa COVID ini remaja-remaja itu kan berdiam diri istilahnya di rumah. Tidak ada kegiatan apa-apa gitu.
kalau kata anak-anak sekarang mungkin gabut gitu, Oke. mau ngapain lagi gitu, ya udahlah nikah aja gitu. Oke. Nah, itu mungkin kurangnya kesadaran dari dirinya sendiri karena pendidikannya kurang gitu ya. Padahal usia ideal menurut BKKBN itu ya, Badan Keluarga Berencana itu 19 tahun untuk di undang-undang sekarang gitu ya. Yang terbaru ya. Yang terbaru. Kalau yang sebelumnya kan 15 tahun kalau saya nggak salah. Iya. Betul ya? Iya. Untuk cewek. Iya, 15 tahun. Oh, sekarang 19 tahun. 19 tahun. Oke. Nah, itu mungkin lebih bisa diperhatikan lagi sama pemerintah ya. Nah, dan mungkin juga bisa itu dimasukkan ke kurikulum gitu. Oke. Pelajaran mengenai BKKBN itu, karena sampai saat ini yang saya tahu BKKBN itu sudah mengajukan ke pemerintah pusat ya. Ini berkaitan sama nasional, berarti udah mengajukan, tapi tidak ada follow up lagi dari pemerintahnya gitu. Tidak ada follow up lagi dari pemerintahnya. Termasuk dari dari DPR-nya juga ada nggak kira-kira? Termasuk di DPR-nya juga. Di DPR-nya ternyata. juga tidak ada pembahasan khusus Iya. ya, yang malah riweuh. RUU apa sih? RUU KPK udah. Sekarang kan RUU apa? Omnibus Law. Omnibus Law, dan cilaka. Cilaka. Nah, itu kita akan bahas lagi yang nanti itu ya. Iya. Bakal panjang lagi bahas. Tapi kan kalau itu kan kalau yang resmi nih, soal pernikahan dini berarti ya Iya. fokusnya kan. Itu kan kalau misalnya mau nikah secara resmi nih. Ya, Anggaplah sekarang kan banyak tuh yang nikahnya gara-gara celaka tuh. insiden ya. Insiden gitu kan, gara-gara udah melendung duluan baru terus nikah gitu ya. Termasuk tadi kalau misalnya kita ngobrolin kenakalan remaja tadi ya, selain karena faktor tadi kan kadang-kadang di geng motor juga kan ada yang begitu tuh, karena pergaulannya bebas, kemudian juga anggaplah married by accident gitu kan, mereka married by accident kemudian cerai. Nah seperti itu, kira-kira ada lagi solusinya apa sih supaya misalnya tidak ada pernikahan dini secara resmi yang tadi, kemudian yang keduanya gara-gara kenakalan remaja yang tadi ini, kira-kira gimana Kang menurut Kang? Ya kembali lagi Kang, kalau itu permasalahannya di pendidikan Iya. karakter itu Kang. Jadi ya pendidikan karakter benar-benar harus ditanamkan dari keluarga, di sekolah, di pengajian ya. Kan sekarang anak muda itu malas untuk ngaji. Betul. Untuk yang muslim ya. Bahkan yang lain pun saya lihat masih banyak ya pemuda-pemuda malas untuk ke tempat ibadah. Padahal nggak jauh itu dari rumah. Oke. Nah itu harus benar-benar kembali digiatkan lagi lah di Cianjur. Kan Cianjur ini dulu terkenal sebagai kota santri. Sekarang kan kota santrinya ya bergeser gitu. Oke, Nggak- hanya sebagai slogan Nah, aja ya. slogan gitu. aja. Slogan aja. Terbang marhamah itu hanya ya slogan-slogan tanpa ada praktek yang nyata di masyarakat gitu. Oke, jadi memang itu salah satu faktor juga ya untuk bisa menangkal adanya apa sih? Anggaplah penyelewengan perilaku dari teman-teman muda di Iya. Kabupaten Cianjur ini ya. Iya. Oke, soal pernikahan dini tadi menarik sih sebetulnya Kang, kalau misalnya kita ulik lagi untuk data di Kabupaten Cianjur sendiri, memangnya sudah ada yang mengeluarkan belum soal terkait pernikahan dini ini? Saya sih belum lihat ya, dan kalau mungkin Tapi prakteknya ada nggak? prakteknya ada banyak, Banyak ya? banyak. Dan itu biasanya terjadi di apa ya, kalangan ekonomi menengah ke bawah sih. Oke. Ya, karena apa istilahnya, sekolah gak mampu gitu. Mungkin yang SMP mau melanjutkan ke SMA gak mampu, nggak ada biaya segala macam. Padahal udah banyak programnya dari pemerintah mengenai pendidikan, tapi nyatanya itu nggak mengenai gitu ya, nggak sampai ke masyarakat yang menengah ke bawah. Itu faktor ekonomi juga sih Kang. Oke. Itu apa namanya, bingung sekolah, nggak ada uang, akhirnya ya sudahlah. Nikahkan saja lah gitu ya. Oke, menarik sekali pembahasannya mengenai hal-hal dan masalah-masalah yang kepemudaan di Kabupaten Cianjur ini yang sudah kita bahas ya kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir hari ini Kang Maul, Kang Ari ya. Iya, terima kasih Nanti banyak, Kang. pokoknya harus hadir lagi di podcast kita karena bakal banyak banget yang ngebahas. Saya paling suka sebetulnya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa ini. Karena ada aja yang bisa diobrolin gitu kan. Dari setiap lini ya, seperti kata Bung Hatta bilang bahwa mahasiswa itu adalah lidahnya rakyat gitu kan, penyambung masyarakat gitu kan. Well, itu dia tadi warga Cianjur soal obrolan kita mengenai masalah dan problematika pemuda di Kabupaten Cianjur. Kalau misalnya kamu punya pendapat sendiri juga mengenai hal ini, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ya, dan juga share video ini ke teman-teman kamu supaya banyak yang aware juga mengenai masalah-masalah pemuda yang ada di Kabupaten Cianjur ini ya. Dan kita bisa diskusi lagi nanti ya tentunya ya Kang ya. Oke, kalau boleh tahu dari Akang sendiri, ada komunitas apa, himpunan mahasiswa peduli Cianjur tadi itu, kalau misalnya ada yang mau join, ada yang mau gabung misalnya, itu bisa kontak kemana nih Kang? Kontak Ada Instagramnya Ada ya? Instagram. Ada Instagramnya di mana nih?
@him_page. Oke, @him_page nanti kita cantumkan di bawah aja ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kepo tentang pergerakan teman-teman. Sorry aku belum sempat tanya nih. Ini sebetulnya mulainya dari kapan himpunan teman-teman ini? Kita baru pas bulan puasa. Bulan puasa kemarin? Kemarin. Oke. Kita adakan bukber, ngobrol-ngobrol sedikit, akhirnya sepakat kita bergerak bareng-bareng untuk membangun Cianjur. Keren. Biasanya kalau masih baru nih malah lagi semangat-semangatnya ya. Mudah-mudahan pergerakan teman-teman berjalan terus, apa yang dicita-citakan juga bisa tercapai nantinya ya. Dan tentunya nanti kalau misalnya ada diskusi-diskusi jangan lupa undang kita. Siap. Ya supaya banyak berbagi juga kan sama Iya. kita ya kan. Oke, thank you sudah hadir Kang Ari, geser deh. Kang Ari, Kang Maulana sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya dan obrolan-obrolannya juga. Dan juga untuk warga Cianjur, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan juga supaya kamu nggak ketinggalan update-update informasi terbaru mengenai Cianjur dan juga hal-hal yang lainnya. Terima kasih, akhirnya saya Aryo Rosmana undur pamit dalam Cianjur Today Podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Keep believing the moment. I got you had and known it. Why don't you say so? Didn't even notice. No punches.